Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda terkait berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Kapolres Lampung Selatan masih bungkam soal anggotanya yang diamankan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin masih bungkam terkait anggota Satres Narkoba yang diamankan Propam Polda Lampung. Saat dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT anggota Satres Narkoba oleh Propam Polda Lampung Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin masih belum mau berkomentar terkait hal tersebut. Terakhir kali Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi soal anggotanya yang diamankan Propam Polda Lampung. Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami tidak aktif ketika hendak dikonfirmasi soal anggota Sat Narkoba yang ditahan di Mapolda Lampung karena diduga terlibat narkoba. Tidak aktifnya nomor Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan itu belum diketahui apakah Kasat Narkoba ikut dalam personil yang turut ditahan atau tidak. Suasana di lorong tempat Satres Narkoba Polres Lampung Selatan tampak sepi. Pintu ruangan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami juga tertutup. Tidak ada aktivitas di dalam ataupun di depan ruangannya. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika akhirnya buka suara terkait oknum polisi di Lampung Selatan yang tertangkap narkoba pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin. Oknum polisi tersebut ditangkap Bid Propam Polda Lampung bukan dari tim Mabes Polri. Operasi tangkap tangan oknum polisi di Lampung Selatan, menurut Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, dilakukan oleh Bidang Propam Polda Lampung. Pernyataan Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmi Santika ini sekaligus membenarkan terkait kabar penangkapan oknum polisi di Lampung Selatan terkait narkoba. Irjen Pol Helmi Santika menekankan bahwa OTT tersebut bukan dilakukan tim Mabes Polri, melainkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Menurut Irjen Pol Helmi Santika, oknum polisi Lampung Selatan tersebut ditangkap dari pengembangan penyelidikan terkait kasus narkoba. Namun, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus narkoba oknum polisi di Lampung Selatan tersebut. Ditambahkan Helmi Santika, pihaknya saat ini sedang melakukan pengembangan terkait OTT oknum polisi di Lampung Selatan. Ia berharap kabar terkait penangkapan oknum polisi ini tidak simpang siur. Saat ini, lanjut Helmi Santika, pihaknya sedang bekerja sehingga berharap fokus kerja tersebut tidak terganggu konsentrasinya. Pelepasan cincin yang tersangkut di jari tangan remaja berlangsung dramatis. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan berhasil melepas cincin yang tersangkut di jari manis tangan remaja bernama M. Fatih, Perum Hartono, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin. Pelepasan cincin yang dilakukan Damkarmat Lampung Selatan terhadap M. Fatih berlangsung dramatis. Sebab jari manis tangan M. Fatih sempat mengalami pembengkakan. Damkarmat Lampung Selatan butuh waktu sekitar 45 menit untuk melepaskan cincin yang tersangkut di jari manis tangan M. Fatih. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan M. Sefri Basdian mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari warga tentang adanya cincin yang tersangkut di jari anaknya. Lanjut Sefri mendapat laporan dari warga tersebut. Tim Damkar Posko Kalianda langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi cincin yang tersangkut dan sudah membengkak di jari manis remaja tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mengevakuasi cincin di jari manis remaja itu. Sesampainya di rumah pelapor, anggota langsung melakukan evakuasi pelepasan cincin. Petugas langsung menyiapkan mesin gerinda dan plat besi untuk melepaskan cincin dari jari manis remaja itu. Petugas kemudian secara perlahan mulai memotong cincin menggunakan mesin gerinda. Setelah sebelumnya memasang plat besi untuk menahan agar jemari remaja tersebut tidak terluka.
Beruntung, petugas berhasil memotong cincin itu dari jari remaja dan tidak sampai menyebabkan luka. Lanjut, Sefri menyebut pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk mengevakuasi cincin di jari manis remaja tersebut. Sefri pun meminta kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, tim Damkar Lampung Selatan selalu siap untuk membantu mengevakuasi mulai dari evakuasi cincin, hewan peliharaan, dan lainnya. Kapolda Lampung jamin Kamtibmas di Lampung aman meski geng motor berulah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Lampung aman meskipun geng motor berulah. Ia mengatakan pihaknya melakukan konsentrasi pengamanan Kamtibmas secara masif. Ia juga mengatakan kriminalitas kejahatan jalanan seperti geng motor menjadi konsen bersama. Ia mengatakan kepolisian mengimbau dan mengajak orang tua, guru dan stakeholder terkait harus peduli terhadap anak. Irjen Pol Helmi mengatakan pihaknya meminta sinergi ini bisa berjalan dengan baik dan tertangani dengan baik. Irjen Pol Helmi juga mengatakan momentum hari ke-77 Bayangkara harus ditandai dengan perubahan perbaikan dalam semua aspek. Ia mengatakan dengan tagline Polri Presisi. Ia mengatakan pihaknya mengharapkan terjaga sinergitas oleh semua pihak, baik pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Ia pun mengatakan, adapun outputnya bagaimana situasi di Lampung aman, tertib, dan kondusif. Pada peringatan Hari Bayangkara Lampung dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Para personil kepolisian, TNI, Pol PP hingga Basarnas mengikuti serangkaian peringatan Hari Bayangkara di lapangan Korpril lingkungan Pemprov Lampung dengan khusyuk. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dengan menggunakan seragam lengkap juga sempat mengecek seluruh personilnya. Irjen Pol Helmi mengecek pasukan keliling lapangan dengan mobil bagi peserta yang mengikuti upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara. Ia mengatakan pihaknya berharap sehingga kondusivitas di Lampung tetap terjaga dengan fungsi masing-masing. Dikatakan aman, kondusif, terkendali. Ada beberapa kejadian yang sifatnya kriminalitas kejahatan jalanan. Ini juga sudah menjadi concern kita bersama, seperti misalkan geng motor, apapun ceritanya, kalaupun sudah terjadi, kita harus bisa menangkap pelakunya. Begitu pelakunya sudah ditangkap, kita melihat kalau dia masih dalam kategori anak-anak, tentu ada treatment khusus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami pun mengajak semua pihak, orang tua, guru, stakeholder terkait untuk juga peduli terhadap anak-anak ini. Jangan dibilang kalau di rumah baik-baik saja, di luar tidak tahu. Nah, jadi ini menjadi tugas tanggung jawab kita semua. Jangan sampai nanti begitu muncul di permukaan, begitu ada korban, baru semua kita kita jadi pusing semuanya. Tapi saya yakin dengan sinergisitas yang ada di Provinsi Lampung ini semua bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan situasi Kamtibmas di Provinsi Lampung. Kabar selanjutnya datang dari Lampung Selatan, di mana arus balik di Pelabuhan Bakauheni mulai meningkat. Arus balik penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mulai meningkat sejak Jumat 30 Juni 2023 kemarin. General Manager PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Bakauheni, Rudi Sunarko menilai ada peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan setelah libur Idul Adha dan cuti bersama. Namun, peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan belum signifikan. Sejauh ini kondisi masih normal dan belum ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Rudi memprediksi puncak arus balik penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada Minggu 2 Juli 2023. Rudi meminta agar para pengguna jasa yang akan berlibur dengan menggunakan kapal feri agar mengatur waktu perjalanan agar tidak mengalami antrian panjang. Dan untuk kelancaran perjalanan,
Idealnya, pengguna jasa telah bertiket minimal sehari sebelumnya. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan, ASDP juga membuka penjualan tiket feri sejak 60 hari sebelum hari keberangkatan. Sehingga masyarakat dapat melakukan reservasi tiket jauh-jauh hari, sehingga perjalanan lebih terjamin, lebih aman, tidak perlu mengantri, dan pastinya lebih nyaman. Pengguna jasa lanjutnya yang telah membeli tiket untuk mengatur waktu di hari H agar tidak terlambat dan melakukan check-in 2 jam sebelumnya. Rudi juga mengatakan tiket akan expired jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan. Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan. Menurutnya, ini penting terkait hak asuransi setiap penumpang dan memperlancar proses perjalanan. Selama masa angkutan Idul Adha 2023 ini, ASDP siap memberikan pelayanan terbaiknya, tentunya dengan dukungan dari seluruh pihak terkait dan pengguna jasa dalam menjaga kelancaran, serta menciptakan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat. Kabar selanjutnya seputar pemilu 2024 di mana Partai PDI Perjuangan Lampung tolak politik identitas. Jelang Pilpres 2024, PDI Perjuangan Provinsi Lampung dengan tegas menyatakan menolak politik identitas. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin dalam agenda Sarsehan dalam rangka peringatan Hari Bung Karno pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin. Sudin secara tegas mengatakan jika ada kadernya atau calon legislatif yang terbukti melakukan politik identitas, ia meminta agar segera dilaporkan. Menurut anggota DPR RI itu tidak perlu mengorbankan agama hanya untuk kepentingan politik. Ia juga mengimbau agar kader PDI Perjuangan tidak melakukan politik di tempat ibadah. Senada dengan itu, anggota DPRD Lampung Budi Condrowati menyatakan politik identitas berbahaya bagi bangsa dan juga negara, apalagi menjelang Pileg dan juga Pilpres. Maka dari itu, pihaknya melakukan antisipasi agar masyarakat tidak menggunakan politik identitas. Kalau itu sampai digelontorkan dan digaungkan oleh kelompok yang tidak menginginkan NKRI itu berbahaya. Budi Condrowati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji mengatakan kalau PDI Perjuangan jelas nasionalisme dengan Pancasila. Kalau orang sudah menerapkan Pancasila, ia tidak akan menggunakan politik identitas. Ia juga mengatakan pihaknya terus berjuang untuk menepis politik identitas dengan mensosialisasikan Pancasila menjadi salah satu cara untuk menghilangkan politik identitas. Hanya masuk 300 meter. Saya bawa teman-teman Komisi 4 ke sana untuk melihat, berziarah. Ya kan? Karena apa? Dalam Al-Quran sudah dikatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Iya. Ya kan? Sedangkan di Cina itu kan ada katanya 90% suku Xinjiang itu Muslim. Iya. Ya kan? Pemerintah sana memberikan kebebasan untuk beragama. Tapi satu, Anda tidak boleh berpolitik di dalam masjid. Okay. Karena mereka tidak mau agama ditarik-tarik ke politik. Okay. Jadi agama itu kan suci bagi kita. Ya. Survei itu menguntungkan nggak dengan PDIP nantinya atau jadi partai pemenang kira-kira? Udah pasti dong menguntungkan dong. Oke. Ketua, apabila dia ditemukan kader-kader kita yang tetap melaksanakan politik identitas di tengah panasnya politik hari ini, seperti apa sanksi dari DPD? Laporkan ke saya akan buat laporan tertulis secara resmi ke DPP. DPP pasti akan mengambil keputusan yang bijaksana. Ketua, kalau mau nanya ini sih Ketua, kan kemarin sudah verifikasi administrasi ya, caleg di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kebetulan dari 1.291 caleg di DPD provinsi cuma 78 yang MS ya. Nah masih ada 1000-an, itu PDIP kemarin berapa sih dan yang BMS dan MS, dan apa arahannya buat para kader? Kita sudah menerima lampirannya bahwa nama-nama ini kurang, yang termasuk juga beliau ternyata lalai. Maklum orang sudah tua. Cuman ijazah Eropanya belum dilegalisir. Ya tidak ada yang signifikan. Administrasi aja. Administrasi saja. Kalau misalnya kelakuan baik, bebas narkoba, kemudian di kejaksaan semua.
Ya, informasi terakhir adalah seputar promo, yakni ada promo Schooly Day di Time Zone Mall Bumi Kedaton. Memasuki bulan Juli 2023, Time Zone Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung kembali menghadirkan promo menarik. Store Manager Time Zone Mall Bumi Kedaton, Binarto, mengatakan promo itu adalah Schooly Day yang dapatkan lebih dari 2 kali lipat Tizo yang berlangsung tanggal 1 hingga 16 Juli 2023 mendatang. Di promo Schooly Day ini, beli kartu atau isi ulang senilai Rp300.000 akan mendapatkan 600 Tizo. Beli kartu atau isi ulang Rp500.000 akan mendapatkan 1.100 Tizo. Masih di promo Schooly Day, beli kartu Rp500.000 akan mendapatkan 1.150 Tizo, 500 tiket, dan 10 free camps. Selanjutnya ada promo Super Fun, yakni jika melakukan pembelian kartu senilai Rp2 juta akan mendapatkan 4.200 Tizo, 2.000 tiket, dan 20 free camps. Time Zone Mall Bumi Kedaton memiliki 74 permainan yang terdiri dari attraction, kiddie ride, video game, redemption, dan juga vending machine. Salah satu permainan yang menjadi favorit adalah VR Dark March, yaitu permainan yang membuat kita seolah ikut berpetualang dalam sebuah video. Time Zone Mall Bumi Kedaton ini ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton atau tepatnya berada di sebelah Chandra Department Store. Time Zone Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupakan untuk terus nantikan tayangan informatif lainnya seputar peristiwa dan juga promosi yang ada di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.